Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi biaya yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Imran SEMAK. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materinya. Baik, kali ini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Cost Accounting dan Manajemen Produksi. Akuntansi biaya berfungsi untuk menghitung, mencatat, mengendalikan, dan menganalisis biaya yang timbul selama proses produksi, sehingga membantu penentuan harga pokok, perencanaan biaya, pengambilan keputusan, dan perolehan laba. Informasi biaya yang dihasilkan digunakan untuk menentukan harga pokok produksi, menetapkan harga jual, menyusun anggaran, mengendalikan pengeluaran, mengevaluasi kinerja, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, akuntansi biaya juga membantu perusahaan mengidentifikasi sumber pemborosan dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sementara itu, pada manajemen produksi, itu berfokus pada perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya agar proses produksi berjalan efektif dan menghasilkan produk berkualitas. Sinergi antara keduanya itu membantu perusahaan mengurangi pemborosan, meningkatkan daya saing, serta mendukung keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. Aspek utama dalam manajemen produksi itu meliputi perencanaan produksi, pengendalian mutu, manajemen sumber daya, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Baik, masuk ke slide berikutnya yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Yang pertama ada konsep biaya dalam akuntansi. Konsep biaya dalam akuntansi merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. Biaya pada dasarnya adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi maupun kegiatan operasional lainnya. Dalam kerangka akuntansi manajemen, biaya tidak hanya berfungsi sebagai elemen pencatatan transaksi keuangan, melainkan memiliki tujuan dan fungsi multidimensi yang mendukung pencapaian sasaran organisasi secara holistik. Dan tujuan utamanya yaitu pengelolaan biaya adalah untuk memaksimalkan nilai ekonomi perusahaan melalui optimalisasi sumber daya, di mana setiap pengorbanan diukur tidak hanya dari segi moneter saat ini, tetapi juga melalui potensi return on investment atau ROI di masa depan. Yang kedua ada sistem informasi akuntansi biaya dan tujuannya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi biaya yang terjadi dalam perusahaan. Sistem ini sangat penting karena menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan adanya informasi yang lengkap, manajemen dapat mengidentifikasi pemborosan dan pengambilan tindakan perbaikan. Sistem ini juga berperan dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja. Baik, masuk ke slide berikutnya yaitu Cost Behavior Analysis. Cost Behavior Analysis atau analisis perilaku biaya adalah suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis, seperti volume produksi penjualan atau penggunaan sumber daya. Dan menurut para ahli, analisis perilaku biaya memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menurut pandangan Mulyadi. Analisis perilaku biaya adalah studi mengenai bagaimana biaya bereaksi atau berubah terhadap perubahan volume kegiatan perusahaan. Dan yang kedua, menurut pandangan Hansen dan Mowen, Cost Behavior Analysis merupakan cara untuk mengklasifikasikan biaya berdasarkan bagaimana biaya tersebut berubah terhadap aktivitas. Dan yang ketiga yaitu menurut pandangan Garrison. Analisis perilaku biaya digunakan untuk memprediksi biaya digunakan di masa depan berdasarkan perubahan tingkat aktivitas. Baik, masuk ke materi yang berikutnya yaitu cost system dan cost accumulation. Yang pertama ada cost system. Cost system atau sistem biaya adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat, mengukur, dan mengalokasikan biaya-biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk atau jasa.
Sistem ini membantu perusahaan mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Sistem biaya memiliki peran penting dalam menentukan harga pokok produksi, menghitung laba perusahaan, mengendalikan biaya operasional, serta mengevaluasi efisiensi proses produksi. Yang kedua ada cost accumulation. Cost accumulation atau akumulasi biaya adalah proses pengumpulan semua biaya yang terjadi dalam fase produksi selama suatu periode. Proses ini mencakup beberapa langkah penting yang memungkinkan manajer untuk memahami biaya yang terlibat dalam produksi. Dalam proses akumulasi biaya, perusahaan mengumpulkan informasi mengenai seluruh biaya yang berkaitan dengan produksi, baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Informasi tersebut kemudian dicatat dan diolah untuk menghasilkan laporan biaya yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, materi yang berikutnya yaitu job order costing. Job order costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atas dasar pesanan. Setiap pesanan dianggap sebagai satuan akuntansi tersendiri, sehingga biaya bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dicatat secara spesifik untuk pesanan tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk menentukan harga pokok dari setiap pesanan, baik secara total maupun per unit, serta menilai profitabilitas pekerjaan. Baik, masuk ke materi yang berikutnya, yaitu proses costing. Proses costing merupakan salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Metode ini umumnya diterapkan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk secara massal, berulang, dan memiliki karakteristik yang seragam atau homogen. Dan dalam sistem ini, biaya tidak ditelusuri ke unit produk secara individual, melainkan dirata-ratakan terhadap seluruh unit yang diproduksi selama satu periode. Secara konseptual, proses costing berangkat dari asumsi bahwa setiap unit produk mengasumsikan sumber daya yang relatif sama. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pembebanan biaya rata-rata atau average cost, sehingga memudahkan perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi tanpa harus melakukan pencatatan rinci untuk setiap unit. Dan hal ini sangat berbeda dengan metode job order costing yang lebih menekankan pada penelusuran biaya per pesanan atau per produk yang bersifat unit. Baik, masuk ke materi yang berikutnya dan yang terakhir yaitu join product and buy product. Pengertian join product. Join product atau produk gabungan adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara. Produk-produk tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain sampai mencapai suatu titik tertentu dalam proses produksi yang disebut split off point atau titik pemisahan. Yang berikutnya ada buy product. Buy product atau produk sampingan adalah produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. Produk sampingan biasanya bukan merupakan tujuan utama dari proses produksi yang dilakukan perusahaan, namun tetap dapat memberikan tambahan pendapatan. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya untuk pengerjaan ujian tengah semester pada kali ini. Saya Ridhiti Wardana, pamit undur diri.